Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita kembali ingin mengingat hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan hati beliau tidak pernah tidur walaupun mata beliau terlihat terpejam, bahwa beliau yang ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Sahih Muslim dan lainnya, ketika beliau ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, menurut engkau keadaan apa selama umur hidupmu ini yang paling membuat engkau terasa susah, tidak enak, tidak nyaman, atau menderita? Jadi ibu-ibu, bapak, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adakah selain dari peperangan Uhud yang beliau rasakan pada diri beliau hari-hari paling menderita, hari-hari paling menyusahkan, hari-hari paling menyedihkan. Karena ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika dalam peperangan Uhud, banyak para sahabat Nabi besar Muhammad yang terluka dan wafat. Dalam peperangan Uhud juga Nabi Muhammad SAW terluka dan patah gigi beliau. Maka setelah melihat kejadian itu, Aisyah nanya, adakah lagi hari-hari yang paling menyakitkan, paling menyedihkan, paling menyusahkan buat dirimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka perhatikan baik-baik agar tambah dalam diri kita kecintaan kepada Nabi besar Muhammad, sehingga melahirkan usaha untuk mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ditanya seperti itu, bapak, ibu-ibu, Rasulullah menjawab, hari yang paling menyusahkan perasaanku dalam seumur hidupku adalah ketika aku mendatangi Taif,
mendatangi satu kota untuk menawarkan Islam kepada penduduk kota tersebut. Akan tetapi apa yang terjadi? Beliau mendapatkan ujian yang begitu sangat besar, penolakan, disakiti tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau diusir, padahal datang baik-baik ke kota Taif tersebut untuk memperkenalkan Islam, agar mereka kelak tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka bukan cuma menolak, mereka memperlakukan kasar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai datang menemui beliau malaikat penjaga gunung dan minta izin, kalau Nabi Muhammad izinkan, maka gunung itu sudah akan diangkat dan dihancurkan sama orang yang saat itu menyakiti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena beliau seorang nabi yang mempunyai sifat kasih sayang luar biasa, beliau bilang, enggak perlu wahai malaikat penjaga gunung, karena aku berharap dari keturunan mereka, kalau enggak sekarang ya nanti, kalau enggak nanti ya tahun depan atau 20 tahun lagi ke depan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah hari-hari yang paling terasa berat dalam diri Nabi besar Muhammad, ketika ada satu kaum, satu lingkungan, satu daerah diajak untuk beriman kepada Allah, tetapi mereka malah menolaknya. Walaupun ada tawaran ancaman dari malaikat penjaga gunung, tapi ditolak oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berharap boleh jadi keturunan berikutnya. Dan itu terjadi pada saat ini. Orang-orang yang hidup di kota Taif semuanya beriman, dan tidak sedikit pula lahir di tengah-tengah mereka para ulama yang betul-betul memperjuangkan Islam pada saat ini. Itulah bagaimana kita bisa lihat gambaran kasih sayangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di hadis lainnya kita bisa lihat bagaimana kasih sayangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kita semuanya nih. Ingat nih, hadis ini menunjukkan Rasulullah sayang sama kita, termasuk orang yang ada di desa Sidodadi, Talang Congok, kita semua yang hadir. Ini bukti di antara sayangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah, fahiya na'ilatun insyaallah man lam yusyrik billah. Perhatikan bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua nabi dari mulai awal ketika dapat wahyu
didatangi oleh malaikat Jibril, wahai Musa misalnya, Allah menjadikan kamu seorang nabi dan rasul. Wahai Nuh, Allah menjadikan kau seorang nabi dan rasul. Semua nabi, kata Rasulullah, dari mulai pertama dilantik jadi nabi, dapat kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kado istimewanya? Allah kasih satu kesempatan doa yang kalau digunakan oleh setiap nabi dan rasul tersebut, walaupun doanya kelihatannya mustahil, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi apa? Dari pertama kali dilantik udah dapat kado istimewa tersebut. Kalau nabi-nabi itu berdoa menggunakan satu doa ini, mau apa saja pasti apa? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, kata Rasulullah. Dan setiap para nabi dan rasul ketika mereka masih hidup, mereka udah gunain satu doa tersebut. Nabi Adam udah digunain semuanya sampai Nabi Isa, wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku tidak gunakan doa itu, aku simpen, aku sembunyiin, sampai mati tidak aku gunakan. Demi apa? Buat orang-orang Sidodadi, buat semuanya, kita-kita yang ngaku sebagai umat Nabi besar Muhammad, baik yang ada di timur ataupun yang ada di barat, yang ada di utara, yang ada di selatan, di seluruh penjuru dunia ini, selama dia ngaku sebagai umat Nabi besar Muhammad, tidak menduakan Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, aku mulai nanti di hari kiamat saya akan gunakan doa tersebut selama aku hidup sampai mati. Aku sengaja simpen, nggak aku gunakan tuh doa. Buat apa? Biar kita dapat pertolongan dari Allah melalui Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Coba nabi-nabi lain udah gunain, nabi-nabi lain udah dimanfaatin selama hidupnya, nggak berpikir panjang tentang nasib umatnya nanti di hari kiamat. Tapi beda dengan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang doa itu tidak digunakan sampai mati. Mungkin kalau kita dikasih ente Pak Haji Supri, ente Pak Basori, ente tidak dikasih doa, kalau ente pakai langsung dikabulkan. Oh, gak sabaran kita mau gunakan doa tersebut, tapi tidak pada sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya dengan kedua keterangan tersebut menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad, sehingga lisan kita juga sering mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad, kita berusaha untuk mencontohnya dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita ingat-ingat kita tersebut, bagaimana kalau malaikat gunung saja gak dikasih oleh Nabi buat ngancurin umat-umat yang saat itu nolak ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana juga kita lihat tadi, sayangnya Nabi besar Muhammad bukan cuma sama orang Madinah aja saat itu, enggak. Bukan cuma umat Islam yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad saja, enggak, tapi buat seluruh umatnya dari awal sampai akhir, biar dapat syafaat
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup ini nomor satu, tanda-tanda orang-orang yang ikhlas dalam amalnya. Ketika Allah mengatakan di dalam surah Taubah, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyarduhu in kanu mu'minin. Jadi orang beriman tuh kalau beramal soleh, tanda ikhlasnya dia hanya mencari ridha Allah dan mencari ridha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah saja waktu perang Uhud tadi apa? Terluka, pelipis beliau berdarah. Bagaimana juga gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingat perjuangan tersebut. Dan tadi yang terakhir, ingat, seandainya Nabi Muhammad sikapnya seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, udah digunain doa-doanya. Nasallallahu selamat wal afiyah. Kita nggak tahu deh nasib kita nanti di hari kiamat seperti apa, bakal ditolong sama Allah apa enggak. Tapi dengan kasih sayang Nabi besar Muhammad yang tidak menggunakan doa istimewanya tersebut, maka insyaallah kata Rasulullah, fahiya nailatun insyaallah, semua umatku yang masih diakui nanti sampai mati sebagai umat Nabi besar Muhammad akan dapat syafaat walaupun dia pelaku dosa besar. Walaupun dia pelaku dosa besar, karena Nabi Muhammad mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati man lam yusyrik billah. Syafaatku akan aku kasih walaupun terhadap pelaku dosa besar, selama dia tidak menduakan Allah. Tidak nyalahin harga naik, harga turun gara-gara si anu. Enggak nyalahin tanaman rusak, tanaman gagal panen gara-gara itu dan gara-gara ini. Tidak menyalahkan, tetapi mengatakan semua terjadi atas takdir Allah, dan semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Ingat, semua terjadi itu atas takdir Allah, dan semua takdir Allah yang terjadi walaupun kita tidak rasakan enak, pasti di balik itu ada hikmahnya. Contoh-contoh orang yang ucapan seperti itulah orang-orang yang dirinya terhindar dari perbuatan kesyirikan yang dosa sebesar apapun, insya Allah kata Rasulullah masih memungkinkan dia mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau orang yang paling ngerti nyenengin orang selama hidupnya, bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu, ketika kelihatan ada orang mau bertetamu kepada Nabi besar Muhammad, ada orang mau datang menamu ke rumah Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah bilang dari dalam rumahnya Aisyah, lihat tuh Aisyah tuh, itu yang di luar tuh, itu orang paling jahat, orang paling bengis, orang paling gak bagus akhlaknya, bi'sal ashirah kata Rasulullah. Tahu-tahu orang itu ketika masuk, Bapak Ibu sekalian, orang itu malah diajak, diperlakukan, diajak ngomong oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembut. Disediain, dihidangkan, disenyumi, diajak ngomong baik-baik. Aisyah kaget. Ya Rasulullah, tadi waktu dia masih di luar,
Engkau bilang dia itu orang yang paling jahat, dia itu orang yang paling buruk. Apa kata Rasulullah? Betul. Cuman sikap kita nggak boleh seperti itu ketika langsung bertemu dengan dia. Karena orang yang paling buruk adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang-orang yang lari karena keburukannya. Seburuk-buruknya orang adalah la yurja birru, yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang takut akan kejahatannya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menyenangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada musuhnya, raja orang munafik. Ini yang disenangi Nabi, rajanya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi di dalam Sahih Muslim disebutkan apa? Ada seorang raja munafik ketika wafat, Bapak Ibu sekalian, anaknya datang kepada Nabi besar Muhammad. Yang wafat siapa? Ya, gembongnya orang munafik. Salah satu kejahatannya apa? Dia pernah bikin berita hoak kalau Aisyah sudah berzina. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul pernah bikin berita hoak apa? Kalau Aisyah sudah berzina, istrinya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah bingung, ini benar apa kagak berita ini. Semadinah udah heboh kalau Aisyah selingkuh. Itu salah satu kejahatan yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya, misalnya punya anak dituduh berzina, ternyata tidak benar, terus ketahuan orangnya siapa yang nuduh anak kita zina, kira-kira kita bakal bayin lagi apa enggak itu orang? Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, anaknya datang sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta jubah pakaian yang dipakai Rasulullah buat mengkafani bapaknya, biar cari berkah, kali-kali aja nggak dapat azab. Karena apa yang ada pada diri Rasulullah, kehususannya terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sama Nabi besar Muhammad, dikasih. Kalau model kita, orang yang pernah memfitnah anak kita berzina, ya jangan minta, minjem baju kita. Ya. Dikasih apa enggak tuh? Ya. Maka ini minta dikasih sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup minta jubahnya Nabi, minta Nabi Muhammad datang nyolatin bapaknya. Coba lihat, siapa itu yang mau disolatin? Siapa yang mau disolatin, Bu? La ilaha illallah. Waktu Nabi Muhammad mau nyolatin, mau bangun, ditarik bajunya Rasulullah oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, engkau mau nyolatin orang yang mati munafik? Sebelum turun ayat larangan menyolati orang-orang kafir, Nabi Muhammad bilang, aku cuma disuruh ya memilih satu pilihan antara nyolatin atau tidak. Baru setelah itu turun ayat, wahai Rasulullah, engkau mohonkan ampun buat dia sekalipun, walaupun 70 kali istighfar yang kau ucapkan,
Allah tidak akan ampuni orang model seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Rasulullah? Allah kan cuma bilang 70 kali. Kali aja kalau aku istighfarin buat dia lebih dari 70 kali, Allah bakal ngampuni dia. Coba lihat bagaimana sayangnya, lembutnya hati Nabi besar Muhammad, walaupun kepada siapa? Walaupun kepada musuhnya yang sudah nyakitin dia, nyakitin istrinya, otomatis ya nyakitin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana dengan kita ibu-ibu, bapak sekalian, terhadap orang yang pernah kita sakiti? Jangan-jangan sampai mati kita gak teguran sama dia. Ada nggak yang seperti itu di sini? Nggak ada, nggak ketahuan. Alhamdulillah. Apalagi Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya sendiri, yaitu sosok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan istri yang beliau paling cintai, bukan karena beliau satu-satunya istri beliau yang gadis, tetapi di kamar Aisyah itulah wahyu-wahyu Allah sering turun yang kita baca banyak pada saat ini. Lihat nih buat para suami yang sering nyakitin istrinya, Bu, sering disakitin sama bininya enggak? Hah? Sering dibikin kesel sama suaminya enggak? Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid, habis salat duha atau isyraq, Nabi Muhammad masuk ke rumah salah satu istrinya. Nanya, ada makanan apa kagak? Ada yang bisa dimakan? Nabi Muhammad nanyanya nggak bisa ada yang bisa dimakan. Ada sesuatu nggak yang bisa dimakan? Karena Nabi Muhammad orangnya apa? Nggak pilih-pilih sama menu makanan. Dan beliau orang yang dikenal ma'aba ta'aman qat. Rasulullah SAW dikenal seorang yang gak pernah mencela makanan sedikit pun. Rasulullah dikenal sebagai seorang yang gak pernah mencela apa? Kalau kita apa? Kalau kita gimana? Ini gimana sih ya? Udah gua kasih duit ya, masih juga ya. Sering gak diprotes ibu-ibu sama suaminya? Sering gak, Bu? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abat ta'amqat. Rasulullah gak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau emang selera dimakan, kalau enggak ditinggalin. Enggak terus dikomenin di Facebook, sampai komen-komen di Facebook, bini gue masak hari ini keasinan. Wahai orang yang mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad, mana bukti kita cinta kepada Rasulullah? Apa sikap kita kepada orang yang pernah nyakitin kita? Apa sikap kita kepada istri-istri dan pasangan hidup kita? Mudah-mudahan dari sedikit pertemuan ini Allah jadikan keadaan kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Allah tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Nabi besar Muhammad. Ayo kita baca selawat bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
على ياسين حبيب الله
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terakhir bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qasama arzaqakum, Inna Allah qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membagikan akhlak kepada kalian sebagaimana Allah membagikan rizki kepada kalian. Siapa yang mau berakhlak harus sikapnya seperti rizki. Rizki itu walaupun sudah ditakdirkan, tapi kalau tidak diusahakan maka tidak akan dapat. Akhlak juga seperti itu. Kalau tidak diusahakan maka dia tidak akan berubah akhlaknya jadi lebih baik. Rasulullah mengatakan, waman tasabbara yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang bisa sabar. Harus dipaksain, harus diusahain. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita maksain diri kita untuk berakhlak dengan baik, karena jangan-jangan besok kita udah mati. Jangan-jangan besok kita udah nggak bisa melakukan amal soleh lagi. Jadi mudah-mudahan dari sedikit apa yang kami sampaikan malam hari ini bisa bawa manfaat buat kita semua yang hadir dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Kita doakan negeri kita mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan pemimpin kita mudah-mudahan senantiasa ditolong, diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sudah wafat di alam barzahnya dirahmati, diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya kita dan mereka berharap kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, hubbal masakin, wa an taghfir lana wa tarhamna, wa idza anta fitnata qawm fatawfana ghayra maftun. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yanfad wa na'iman la yanfad wa muraqabata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.